A few moments later. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, masa sahabat. Yang ketiga, masa tabi'in. Yang keempat, masa tabi'i al-tabi'in, dan yang terakhir, masa kontemporer. Baiklah, yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa hidup Nabi Muhammad, kebutuhan tafsir belumlah begitu dirasakan, sebab apabila para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Dalam hal ini, Rasulullah selalu memberikan jawaban yang memuaskan, dan Nabi Muhammad di sini berperan sebagai mubayyin atau penjelas. Ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran kepada para sahabatnya. Ada 2 cara metode Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua, Al-Quran dengan hadis. Maksud dari Al-Quran dengan Al-Quran sendiri adalah Nabi Muhammad menggagas penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, meskipun hanya sedikit riwayat yang menjelaskan metode ini. Jenis yang kedua yaitu Al-Quran dengan hadis. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan Al-Quran. Yang kedua, masa sahabat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, proses penafsiran berlanjut pada generasi sahabat. Sumber dan metode tafsir masa sahabat dibagi menjadi 6. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua, Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, ijtihad atau akal. Yang keempat, ragam qiraat, dan yang kelima, informasi dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan yang terakhir, kebahasaan. Terdapat 6 tokoh mufassir masa sahabat. Yang pertama, Ibnu Abbas. Yang kedua, Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab. Keempat, Zaid bin Thabit. Yang kelima, Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang terakhir, Abdullah bin Zubair. Yang ketiga, masa tabi'in. Periode selanjutnya yaitu perkembangan tafsir pada masa tabi'in yang dimulai sejak berakhirnya tafsir masa sahabat. Sumber dan metode tafsir di masa tabi'in dibagi menjadi 5. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menjadi penafsir bagi ayat yang lain yang masih universal. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Yang ketiga, semua informasi yang didengar oleh tabi'in dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang keempat, menerima dari ahli kitab selama keterangan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kelima, hasil perenungan dan ijtihad pemikiran mereka atas Al-Quran sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Yang keempat, masa tabi'i al-tabi'in atau masa pembukuan tafsir. Generasi tabi'i al-tabi'in atau generasi ketiga kaum muslimin ini meneruskan ilmu yang mereka terima dari para tabi'in. Tafsir di masa ini memuat riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in dan tabi'i al-tabi'in, dan terkadang disertai pentarjihan terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan dan penyimpulan sejumlah penjelasan kedudukan kata jika diperlukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Jarir al-Tabari. Yang kelima, masa kontemporer. Pada masa ini dapat dikatakan dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang. Penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh bangsa barat telah mulai bangkit kembali, di mana umat Islam telah merasakan agama mereka dihinakan dan menjadi alat permainan serta kebudayaan mereka telah dirusak dan dinodai.